Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pagi ini dengan sehat, selalu bersemangat dan sukacita sebab anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada kita. Senang sekali saudaraku kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 1 Agustus 2023. Dan bacaan pagi ini untuk kita renungkan dari Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 33 demikian. Kata murid-muridnya, "Lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Mengatasi rasa takut. Saudara-saudaraku, rasa takut tidak akan pernah bisa memberikan perspektif yang sehat untuk melihat masa depan. Rasa takut yang menghantui, juga kecemasan, seringkali justru merongrong dan melemahkan iman kita. Sehingga kita tak mampu melihat hal-hal positif yang sudah di depan mata yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Maka pengajaran Yesus pada pagi ini bukan merupakan peringatan yang dapat membuat mereka takut, melainkan berupa janji. Memang Bapa mengasihi semua orang, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Namun juga benar bahwa Dia mempunyai kasih kekeluargaan yang khusus, yang lebih khusus bagi mereka yang melalui Kristus diperdamaikan dengannya, mengasihi Dia, dan tetap setia kepadanya dalam segala perkarahan. Walaupun banyak penderitaan, tantangan, dan kesusahan yang dihadapi di dunia ini. Kasih kita bagi Yesus mendatangkan kasih Bapa kepada kita. Jadi kasih adalah tanggapan atas kasih. Karena Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita menanggapinya dengan mengasihi Dia sebagai wujud tanggapan kita akan apa yang telah Ia buat bagi kita. Saudara sekalian, sebelumnya para murid merasa tertekan karena perkataan Yesus tentang masa depan begitu membingungkan mereka. Maka Tuhan Yesus berjanji bahwa untuk seketika waktu lagi mereka akan memahami apa yang mereka perlukan untuk hidup sebagai seorang murid. Janji ini berakar dan janji ini keakraban dengan Bapa yang sebelumnya tidak mereka kenal. Namun setelah Yesus mati di salib, sebelumnya para murid merasa tertekan karena perkataan Yesus tentang masa depan begitu membingungkan mereka. Maka Tuhan berjanji bahwa untuk seketika waktu lagi mereka akan memahami apa yang mereka perlukan untuk hidup sebagai seorang murid. Janji ini berakar dari janji keakraban dengan Bapa yang sebelumnya tidak mereka kenal. Namun setelah Yesus mati di salib dan kemarahan Allah terhadap pendosa ditanggungnya, keakraban dengan Bapa telah dimungkinkan sebab pendosa telah dikuduskan. Allah sendiri memang tidak segan memberkati anak-anaknya. Ia sendiri mengasihi miliknya dan memenuhi kebutuhan kita sekalian karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Saudara-saudaraku, jaminan ini diberikan dalam penegasan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, yang kemudian akan kembali kepada Bapa, namun saatnya belum tiba. Memang para murid telah menemukan keyakinan di dalam perkataan Yesus, namun mereka akan menghadapi perlawanan yang akan membuat iman mereka diguncang. Lalu di manakah letak penghiburan itu? Inilah penghiburan itu, bahwa Yesus tahu para murid akan pergi kepada situasi memburuk. Meskipun demikian, para murid perlu tahu bahwa kemenangan tidak bergantung pada iman mereka, melainkan pada karya juru selamat di Kalvari. Kristus telah mengalahkan dunia, maka kita pun dapat menang di atas masa sulit hidup kita. Kita bisa mengatasi rasa takut dengan keyakinan percaya bahwa karena Kristus yang telah mengalahkan dunia, Kristus yang sudah mengalahkan maut, maka akhirnya kita akan diberikan kemenangan untuk mengatasi semua itu.
Saudara-saudaraku, sekarang ini banyak pengajaran yang menekankan bahwa kemenangan iman tergantung pada kualitas iman kita. Tentu saja ini tidak sepenuhnya benar, sebab Allah memang menginginkan kita untuk hidup dalam iman. Namun, jangan tempatkan keyakinan iman pada diri kita atau tempatkan keyakinan kita pada iman kita, karena iman kita tidaklah lebih berharga daripada objek iman itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita bukan karena iman, tetapi keselamatan kita karena Kristus Yesus yang mau menyelamatkan kita. Karena itu sampai saat ini tidak ada jalan lain, hanya satu-satunya keselamatan yang diberikan oleh Bapa. Dialah juru selamat dunia. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan itu. Dan saudara sekalian, itu sebabnya Yesus mengakhiri percakapan ini dengan memberikan penghiburan dan harapan kepada para murid. Ia menjanjikan damai sejahtera bagi mereka yang percaya padanya. Meskipun mereka akan menghadapi penderitaan dan tantangan di dunia ini, tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, disediakan damai sejahtera. Itu sebabnya saudara sekalian, situasi di sekitar kita tak akan pernah mengubah iman kita kepadanya. Karena Dia sendiri yang akan mengerjakan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Yesus menyatakan bahwa Ia telah mengatasi dunia, menaklukkan dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga para murid bisa memiliki kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi apapun yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa apapun situasi hidup kita, jika kita percaya kepada Yesus Kristus, damai sejahteranya sesungguhnya disediakannya bagi kita. Maukah kita percaya kepadanya dan menerima anugerah damai sejahtera itu? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami memiliki jaminan percaya di dalam Engkau. Engkaulah yang mengasihi kami. Maka sewajarnya lah kalau kami menanggapi kasih-Mu itu juga dengan penuh iman, percaya dan penuh kasih kepadamu. Pagi ini kami bersyukur akan menjalani sepanjang bulan Agustus ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan karena Engkau juru selamat kami. Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami, melewati kehidupan kami yang penuh tantangan di dunia ini. Pada pagi ini Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu dalam aktivitas kami masing-masing. Umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada, kuatkan dan teguhkanlah percaya mereka seperti firman-Mu pagi ini, agar kami semua dapat mengatasi rasa takut kami, kecemasan kami, dan berbagai-bagai pikiran buruk pada kami, di dalam keyakinan percaya bahwa Bapa mengasihi kami dan damai sejahtera-Mu Engkau akan anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu ini. Karena itu Bapa, apapun keadaan umat-umat-Mu pada pagi ini, hamba-Mu berdoa, mereka yang berserah kepada-Mu dengarkan permintaan mereka. Mereka yang berdoa kabulkanlah ya Tuhan, yang memohon kekuatan, yang memohon penyembuhan, yang memohon jalan keluar dari persoalan hidup mereka. Tuhan bukalah jalan, supaya mereka semua pada akhirnya diberikan kekuatan, hikmat, dan bijaksana oleh Tuhan sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.